Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perubahan iklim, kemiskinan, kesenjangan sosial, masalah pendidikan, kesehatan, human trafficking, dan masih banyak permasalahan lainnya mengancam kehidupan masyarakat. Pemuda-pemudi dari 40 negara usia 15 hingga 25 tahun berkumpul di Kuala Lumpur, Malaysia untuk membahas persoalan dunia dan mencari solusi demi masa depan yang lebih baik dalam ajang Asia Youth International Model United Nations AYIMUN 2024. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Asia Youth International Model United Nations. You all can be leaders, you all can be agents for change. And in this respect, I believe young people are firstly critical thinkers. Part of being young involves making sense of personal experiences and asking questions about the world around you that you will have to live in. Youth have the capacity to identify and challenge existing power structures and barriers to change and to expose contradictions and bias. Get ready, have fun, and let's make the Asia Youth International MUN as a time we will always remember. Indonesia! 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 Jaya, jaya, jaya! Jadi kita berharap dari program ini anak-anak muda bisa mengeksplor atau misalkan menyampaikan, mengutarakan gagasan dan ide yang mereka punya dalam isu-isu global yang memang kita konsepkan temanya gitu kan. Dan diharapkan mereka pun juga punya keberanian sebetulnya untuk bicara di depan publik, khususnya di kalangan anak-anak muda di seluruh dunia gitu. Jadi di program ini anak-anak muda ini diberikan wadah untuk bisa speak up ya, their ideas gitu kan dalam sebuah forum internasional. Dan tidak hanya itu, mereka juga bisa mendengarkan juga bagaimana pendapat teman-temannya yang lain dari berbagai macam perspektif, tentu dari berbagai macam background negara gitu. Kita melihat bahwa Gen Z ya, anak-anak muda zaman sekarang itu mereka justru memiliki pemikiran yang sangat kritis karena dengan adanya teknologi internet gitu kan, mereka bisa mengekspor banyak hal di internet dan mereka tahu banyak hal juga gitu. Dan kita melihat pun juga di lapangan, dalam arti kita melihat di eventnya sendiri pun juga mereka justru sangat merasa tertantang gitu dengan tema-tema yang sangat berat, yang dimana mereka merasa justru menjadi seorang diplomat itu ini yang akan mereka hadapin, dan kita melihat itu tidak menjadi isu ya. Dan kita juga melihat juga anak-anak muda ini pun juga mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, tidak hanya di event tapi juga di sebelum event juga mereka banyak berlatih gitu kan dan mencoba mengeksplor. Dan memang salah satu poin kunci kenapa kita memberikan tema yang cukup kritis atau tema yang cukup berat itu untuk melatih kemampuan critical thinking anak-anak muda ini. Di program ini kita ada sekitar hampir 600 ya, 593 delegates dari 40 negara yang terlibat, dan ini pun juga hasil dari selection di mana pendaftarnya pun juga lebih dari 10.000 orang. Kalau misalkan kita bicara tentang resolusi yang dibuat oleh anak-anak, memang tujuan dari program MUN sendiri adalah untuk men-trigger dan juga memberikan wadah bagi mereka untuk melatih soft skill dan juga memahami tentang ternyata kalau misalkan saya menjadi seorang diplomat atau seorang pemimpin sebuah negara, ini loh forum yang akan saya hadapi di dalam sidang PBB ini gitu. Dan itu sebenarnya tujuan utamanya. Adapun berkaitan dengan resolusi itu, memang itu akan menjadi sebuah inti dari program atau event yang meeting yang mereka laksanakan, yang nanti kita akan publikasi dalam bentuk jurnal, di mana jurnal ini memang kita akan pastikan akan kita deliver kepada PBB salah satunya, dan juga mereka anak-anak ini bisa juga akses, tidak hanya diakses oleh anak-anak yang mengikuti event saat ini, tapi juga untuk alumni-alumni yang sudah mengikuti event kita sebelumnya, dan juga untuk anak-anak yang mungkin nextnya akan mengikuti event. Intinya ini akan kita open gitu, dan juga apa yang mereka sampaikan pun juga di dalam forum juga akan kita coba sosialisasikan melalui sosial media gitu. Tentu kita tidak bisa menggaranti bahwa PBB akan
selalu bisa menotis event berhubung begitu banyak MUN yang menyelenggarakan juga dan memberikan juga resolusi-resolusi dari anak-anak yang mengikuti program yang mereka selenggarakan. Tetapi intinya adalah dari program ini kita bisa memahami dan juga memberikan kesempatan bagi anak-anak muda ini mencurahkan ide dan gagasan mereka. Walaupun tidak dalam forum PBB-nya, tapi minimal dari forum internal eventnya itu sendiri, di mana ide saya, gagasan saya itu bisa dilihat oleh teman-teman dari berbagai macam background negara ya. Kita dari delegasi Indonesia. Basically ada pertemuan UN itu kayak PBB dan kita mensimulasikan pertemuan itu. Jadi kita misal merepresentasikan negara tersebut, terus kita mengaspirasikan apa yang dilakukan sama negara ini buat berkontribusi terhadap suatu masalah. Aku dari UNESCO. Aku dari Council IMF. IMF adalah International Monetary Fund. Dan topik yang aku dapat adalah reducing income inequality, yaitu adalah artinya mengurangi kesenjangan dalam pendapatan. Pendapatan apa tuh? Pendapatan finance dari orang-orangnya. Jadi aku membahas di mana apa kesalahan dan apa solusinya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga kesenjangan pendapatan. Aku tuh dari Council UNESCO. Nah, UNESCO ini dikasih topik itu Building Climate Resilience to Eradicate Poverty. Kalau saya kan dari Council Interpol, ya federasi polisi untuk di dunia ini. Dan topik saya adalah membahas tentang the development of technology and its threat to human security. Itu artinya adalah perkembangan teknologi dan apa sih ancamannya untuk keamanan manusia di dunia maya khususnya. Kalian anak muda bisa nggak cari solusi masalah-masalah itu? Bisa. Tentu bisa. Bisa banget. Justru malah harus dimulai dari yang muda-muda, jangan dah tua duluan baru nemu solusinya. Karena ya yang muda kan penerus bangsa kan, maksudnya menerus dunia ini. Menurut saya sih keunggulannya tuh dalam skill berkomunikasi kita jadi makin lancar. Terus kita juga bisa makin pede menyampaikan pendapat kita tentang suatu hal, dan juga ya dengan acara kayak begini kita bisa dapat banyak relasi dari berbagai negara, bukan Indonesia doang. Dalam Aimun, anak-anak muda dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bertukar budaya dan menikmati kebersamaan antar negara. Dengan harapan, suatu saat nanti mereka bisa menjadi pemimpin yang bisa memberi kontribusi untuk kehidupan lebih baik bagi masyarakat dunia. Oh my god, very tired. We made it. We are tired. I'm tired. It was a nice warm up. It was. Warm up. We're now finally at the top, and now we're inside the cave. Yeah, we're at Batu Cave. It's full. Winding ala makai. Asapul ala makai. Winding ala makai. Asapul ala makai. Acara ditutup dengan atraksi budaya. Perwakilan delegasi Indonesia berhasil memecah suasana dengan mengajak seluruh peserta berdansa poco-poco dan maumere bersama-sama. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Puji Abdul Subekti melaporkan.